Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, selamat sore. Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Mari kita mau berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita di semuanya. Haleluya. Buat Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah masing-masing, mari berikan tepuk tangan yang sama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, segala Tuhan Raja, segala Rija. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau datang kepadamu. Kami mau bersuka cita, kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau katakan Engkau adalah kekuatan kami, gunung batu kami, keselamatan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mau bersama-sama bersuka cita malam hari ini. Mari katakan bersama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamamu. Mari katakan imanmu bersama-sama tak akan goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dikatakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari katakan bersama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan bersama-sama dengan imanmu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari kita mau tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Malam ini kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Takkan pernah goyah keyakinanmu pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah. Katakan sekali lagi.
Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sekali lagi, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Raja segala raja, Yesus Tuhan yang melindungi setiap kita semuanya. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Kami perlu Kau Tuhan. Lingkupi setiap kami Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Mari sembah Dia jemaat Tuhan. Oh, Ramasyadara, Hiralalala. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu dahsyat, Allah yang menyertai kami, Allah yang melindungi kami. Oleh sebab itu lingkupi setiap kami dengan kekuatan sayap-Mu Tuhan Yesus. Oh, angkat suaramu sembah Dia. Oh, bebaskan rohmu malam ini jemaat Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Ora baba 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 se. Ya rala warala baso. Syaka wayase. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan, lingkupi aku Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Sekali lagi, lingkupi, lingkupiku, lingkupi kami Tuhan dengan sayap. Dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, tenang sebab Kau ada. Di saat badai, mari katakan, di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersama-Mu. Kata Kau Raja
atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari setiap kita yang ada dimanapun Anda menyaksikan acara ini, katakan dengan imanmu bersama-sama. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu, naungi kami Tuhan, naungiku dalam kuasa-Mu. Sekali lagi, lingkupiku, amin, amin, dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa. Bersama-sama katakan, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang. Yes Lord, yes Lord, Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang. Mari katakan, hanya bersama-Mu. Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang. Mari sekali lagi katakan, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari saudaraku yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, katakan bersama-sama, angkat tangan kananmu bersama-sama, katakan pujian ini. Di saat badai bergelora, kami akan terbang bersama-Mu. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab. Sekali lagi katakan, mari jemaat angkat tanganmu dan katakan sekali lagi. Di saat badai bergelora, kami akan terbang bersama-Mu. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang. Sekali lagi, mari katakan dengan hatimu, dengan imanmu, ya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab. Mari Bapak Ibu katakan sekali lagi, katakan dengan hatimu, dengan imanmu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang hanya bersama-Mu. Haleluya. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab
bersama-sama katakan, Kau Allahku. Mari teriakkan haleluya. Mari katakan haleluya. Mari katakan Tuhan Yesus dahsyat. Katakan Yesusku besar. Haleluya. 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 Serukan haleluya. Serukan Yesus dahsyat. Sembah Dia. Mari jemaat Tuhan yang ada dimanapun Anda menyaksikan acara ini, sembah Dia. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja menjamah setiap kami yang menyaksikan acara live streaming sore hari ini, dimanapun mereka berada. Jamah mereka. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, punya Yesus yang ajaib, perlindungan kami, tembok kami, batu karang kami. Yesus yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Yes. Siakara paralapa. Ini yang membuat kami tidak takut, karena kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Ini yang membuat kami boleh tetap berjalan dengan kepala tegak, Tuhan, karena Yesus kami yang begitu dahsyat dan luar biasa. Terus pegang tangan kami, Tuhan. Pegang kami, Tuhan. Kami mau katakan, kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Terima kasih. Yesus memberiku, katakan, kemenangan. Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu, dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Mari sekali lagi katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus yang memberi kami kemenangan. Yesus memberiku, katakan dengan imanmu, kemenangan. Yesus Dia yang memegang tangan kita dengan tangan kanannya, dengan tangan kanan. Terima kasih. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Mari kita katakan bersama-sama, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Oh, Engkau meneguh, katakan bahkan menolongku, bahkan
menolongku. Dia batu karang yang teguh. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolong. Katakan, Kau batu karang kami yang teguh. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Katakan, Yesus yang memberi kita, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberi, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Mari bersama-sama sekali lagi, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Engkau yang memegang kami dengan tangan kananmu. Engkau yang memberi kami kemenangan. Yes, katakan bersama-sama, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, katakan refnya dengan imanmu. Dia adalah Tuhan yang selalu memegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya yang luar biasa. Katakan dengan imanmu sebentar. Katakan dengan keyakinanmu, Yesus yang akan selalu memberikan setiap kita kemenangan yang hilang gemilang. Dia yang akan memberikan buat kita kemenangan. Dia tidak memberikan pada setiap kita roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan pada setiap kita roh keberanian, kesanggupan untuk melewati apapun yang sedang kita hadapi. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu katakan pujiannya ini, katakan refnya dengan iman kita. Mari katakan dengan segenap hatimu. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Katakan bersama-sama, haleluya. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Pegang tangan kami Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin, amin. Yesus memberiku
Sekali lagi katakan, Yesus yang memberiku. Yesus memberiku. Bersama-sama katakan, kemenangan. Berikan tepuk tangan buat Raja Tuhan, sesembahan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat bagimu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Yesus Tuhan kami. Hanya Yesus sesembahan kami. Hanya Engkau yang kami sembah. Mari sembah, angkat suaramu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Terus sembah Dia, sembah Dia. Angkat suaramu. Mari engkau yang ada di rumah, sembah Dia. Sekalipun engkau berada di rumahmu, sembah Dia, sembah Dia. Dia hadir di tengah-tengah keluargamu. Dia hadir di tengah-tengah rumahmu malam ini. Lawatannya sampai di tengah-tengah rumahmu. Kuasanya sampai di tengah-tengah rumahmu. Dimanapun kau melihat, dimanapun kau menyaksikan live streaming ini, Tuhan memberkati engkau. Mujizatnya dilepaskan buat saudara-saudara di rumah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari bebaskan rohmu, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Layak engkau kami sembah Tuhan. Oh, 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 oh. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak membiarkan kami, Yesus yang selalu menopang di dalam kesesakan kami, Allah yang selalu hadir dimanapun kami berada. Kuasamu, kuasamu, kuasamu Tuhan yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari jangan putus menyembah. Sembah Dia. Keluarkan kata-kata profetikmu, keluarkan kata-kata imanmu. Sembah dengan kata-kata imanmu. Dimanapun engkau berada, sembah Dia dengan kata-kata imanmu, dengan kata-kata profetikmu. Katakan engkau pelindungmu, engkau pembebasmu, engkau penolongmu. Katakan dengan imanmu, katakan dengan imanmu, Yesus kita sanggup membebaskan kita, Yesus kita sanggup melindungi kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus memberiku.
memegangku dengan tangan kananmu. Katakan saudara, Yesus dengan imanmu katakan, Dia memberi kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Dia yang memberikan kita kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Saudara yang merasakan Dia menjamah saudara di rumahmu masing-masing, katakan sekali lagi, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Sembah Dia. Sekalipun kau berada di rumah, tapi dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia hadir di tengah-tengah rumah Anda. Dia hadir di tengah-tengah keluargamu sore hari ini. Dia yang memberi kita kemenangan. Katakan dengan imanmu, haleluya. Kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yes, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus yang memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yuk katakan sekali lagi. Mari katakan sekali lagi. Yesus yang memberi. Yesus memberiku. Bersama-sama katakan kemenangan. Haleluya. Sorak-sorai. Haleluya. Hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Yes. Ya. Kami merasa dipuaskan. Kami merasa dihiburkan. Kami merasakan ada kekuatan yang baru. Dan sore hari ini sukacita kekuatan itu akan disempurnakan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, berkati sebentar share firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Urapi hamba-Mu dengan urapan khusus, dan urapi setiap kami yang mendengar firman. Dan hamba-Mu percaya firman yang sebentar di-share, firman yang sebentar ditaburkan akan jatuh di tanah yang tepat Tuhan. Oleh sebab itu urapi setiap telinga kami, hati kami untuk kebenaran firman ini. Urapi firman itu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berbicara pada setiap kami. Dan kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu menjadi pengharapan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan yang luar biasa. Dengan firman-Mu kami boleh berjalan dengan kepala tegak karena Yesus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan berkata amin. Haleluya. Terima kasih buat para singer yang luar biasa. Buat para audiens yang malam ini ada 1.000 orang lebih. 1.000 orang saudaraku ya. Nolnya dihilangkan. Terima kasih buat tim musik yang begitu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat tim multimedia, ya, tim sound system semuanya. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, malam hari ini saya akan membagikan share kebenaran firman Tuhan. Singkat, padat, tetapi kita boleh diberkati. Kita boleh mengerti tentang kebenaran firman yang malam ini akan saya sampaikan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Haleluya. Saudaraku, masih kita mengadakan acara live streaming ini. Oleh sebab itu dari mimbar ini sekali lagi saya menghimbau, mari sekali lagi saudara tetap mematuhi apa yang pemerintah katakan ya.
Hanya dengan cara ini kita bisa menolong pemerintah kita. Hanya dengan cara yang seperti ini yang kita lakukan seperti sore hari ini, maka kita akan mempercepat pemutusan mata rantai COVID-19, saudara. Ya, oleh sebab itu saya berdoa biarlah Anda tetap ada di rumah Anda masing-masing, saudaraku, nggak keluar kalau nggak benar-benar penting, ya. Supaya apa, saudaraku? Supaya pemutusan mata rantai COVID-19 ini segera cepat berakhir dan negara kita, bangsa kita cepat dipulihkan dan ibadah kita akan kembali seperti sedia kala. Kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini memuliakan dan memuji Tuhan dengan luar biasa. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu sekali lagi mari kita taati anjuran pemerintah. Ya, kita taati dengan cara apa, saudaraku? Kita diam di rumah kita masing-masing. Kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, saudaraku, kalau bisa Anda jangan keluar-keluar, tetapi kita tetap berada di rumah kita masing-masing. Kenapa, saudaraku, saya katakan demikian? Penyebarannya begitu masif. Wow. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok, penyebaran COVID-19 ini sungguh luar biasa. Dan apa dampaknya, saudaraku? Dampaknya adalah sekarang ini banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi. Bukan saja mereka takut dengan COVID-19, tapi mereka takut dengan apa? Perut mereka. Oh iya, bayangkan orang di rumah kan, tidak ada pemasukan. Pengeluarannya stabil, pengeluarannya tetap, tapi pemasukannya nggak ada. Ya, jadi banyak orang takut bukan hanya karena COVID-19-nya, tetapi mereka mulai ketakutan, bagaimana ini perutku? Wow, bagaimana ini keuanganku? Saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini, di tengah badai yang begitu luar biasa, di tengah-tengah suasana yang begitu mencekam, di tengah-tengah suasana yang begitu banyak orang merasa takut, bahkan banyak orang yang mengalami depresi, saudaraku. Tetapi dengarkan baik-baik. Ada nasihat Rasul Paulus yang begitu dahsyat buat orang-orang di Tesalonika. Dan saya merasakan nasihat Rasul Paulus ini sungguh relevan buat setiap saudara dan saya hari ini. Apa nasihatnya Rasul Paulus? Rasul Paulus berkata demikian. Ada 3 nasihat yang disampaikan Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus berkata 3 hal itulah yang sebetulnya dikehendaki Tuhan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya. Nah, oleh sebab itu renungan firman Tuhan malam hari ini saya berikan judul, tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, dan tetaplah mengucap syukur. Oleh sebab itu kita mau baca bersama-sama, tolong dibantu saya dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 16, ayat 17, dan ayat yang ke-18 Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Haleluya. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal yang ke-5, kita akan membaca ayat yang ke-16, 17, dan 18. Haleluya. Oke, saudaraku, haleluya. Kita akan baca bersama-sama, saudaraku, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Haleluya. Ya. Oke, saudaraku, kita mau baca. Saudaraku yang ada di tempat ini baca dengan suara yang keras. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah juga mari kita mau baca bersama-sama. Paling tidak telinga kita sendiri mendengar, ya, supaya iman kita bertumbuh. Iman itu muncul dari pendengaran. Oleh sebab itu ketika membaca firman, Saudaraku, paling tidak telinga kita mendengar supaya iman kita boleh bertumbuh, ya. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16, 17, dan 18. Ini nasihat Rasul Paulus yang diberikan kepada orang-orang di Tesalonika, dan ini juga yang dikehendaki Tuhan, Saudaraku. Mari kita membaca 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Selanjutnya, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab apa, saudaraku? Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wow, katakan amin. Ternyata ini nasihatnya Rasul Paulus buat orang-orang di Tesalonika. Dan 3 hal ini yang dikehendaki Tuhan, saudaraku. Saya katakan 3 nasihatnya Rasul Paulus itu sungguh relevan, ya, terutama buat situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Di tengah situasi yang begitu menakutkan, di tengah situasi banyak orang begitu takut, khawatir, bimbang, bahkan banyak orang mengalami stres, banyak orang mengalami depresi. Rasul Paulus berkata apa, saudaraku? Yang pertama, tetaplah bersukacita. Wow, ini nggak mudah. Biasanya orang bersukacita itu karena sebab dan akibat. Ada sebabnya lalu orang itu bersukacita. Kalau nggak ada sebabnya nggak akan bersukacita. Tetapi Rasul Paulus berkata bahkan ini adalah yang dikehendaki Tuhan. Rasul Paulus berkata yang pertama, tetaplah bersukacita senantiasa.
Artinya sukacita yang dimaksudkan di sini adalah sukacita bukan karena sesuatu hal, tetapi Rasul Paulus yang dimaksudkan di sini adalah sukacita yang keluar dari dalam hidup kita karena Yesus ada di dalam hidup saudara dan saya. Wow, ini luar biasa. Enggak mudah loh saudaraku tetap bersukacita. Tapi di sini dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu kapanpun, dimanapun, situasinya bagaimana, kondisinya apapun yang terjadi, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Nah saudaraku, oleh sebab itu saudaraku, malam hari ini saudaraku, saudara dan saya mesti tetap bersukacita. Di tengah situasi yang mencekam, Anda harus tetap bersukacita. Sekalipun kondisi tidak memungkinkan kita untuk bersukacita. Tapi kita mau menuruti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Bersukacitalah senantiasa. Saya katakan di situ saudaraku. Kenapa kita mesti bersukacita? Karena apa saudaraku? Karena kalau hatimu bergembira, hati kita bersukacita, maka dikatakan itu adalah obat yang paling apa saudaraku? Hebat. Itu obat yang begitu luar biasa ketika saudara dan saya bersukacita. Ketika hati kita bergembira, maka dikatakan itu adalah obat yang manjur saudara. Seorang peneliti berkata, ketika manusia itu bergembira, ketika manusia itu bersukacita, maka dari dalam tubuhnya akan mengeluarkan satu zat kimia namanya endorfin. Endorfin ini satu zat yang membuat kekebalan tubuh kita bertambah. Nah sekarang ini kan banyak orang berbagai macam cara dilakukan supaya imunnya bertambah. Vitamin lah, suplemennya, apapun dimakan supaya antibodinya, imunnya bertambah. Tapi saya mau beritahu, kalau hatimu nggak bersukacita, Anda mau minum antibodi apapun, suplemen apapun, vitamin apapun, kalau hati kita nggak bersukacita, podo ae rek. Tetapi firman Tuhan berkata, mari kita akan baca bersama-sama. Amsal 17 ayat yang ke-22. Haleluya. Amsal pasal yang ke-17. Kita akan baca ayat yang ke-22. Saudaraku, mari kita akan buka bersama-sama yang di rumah. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Mari kita mau baca bersama-sama. Seberbanyak saudaraku menemukan katakan amin. Dan kita baca 2, 3. Hati yang gembira, apa saudaraku? Adalah obat yang apa? Jadi obat yang paling manjur untuk menghadapi COVID-19 itu apa? Hatinya mesti seneng. Ya. Hatinya mesti bergembira, saudara. Tetapi semangat yang patah nambahi loro, saudara. Dikatakan di situ apa? Mengeringkan tulang, tulangmu garing. Wes wedi, wes ora apa saudaraku, wes wedi ora seneng, ora bersukacita, garing, saudaraku. Oleh sebab itu malam hari ini Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Ketika saudara dan saya tetap bisa bersukacita karena ada Yesus dalam hidup kita, maka itu obat yang manjur dan alasannya secara medis tepat loh. Kenapa? Karena orang yang bergembira, orang yang bersukacita ada zat endorfin. Nah, zat endorfin ini tadi saudaraku yang membuat imun seseorang, antibodi seseorang tambah kuat. Jadi kalau imun kita, imun saya, imun saudara kepengen tambah kuat, kepengen tambah tangguh, tidak ada kata obat yang lainnya, hanya satu. Hati kita mesti tetap bergembira. Amin. Orang yang bergembira itu tetap punya semangat. Betul? Orang yang bersukacita itu tetap memiliki semangat yang berapi-api. Oleh sebab itu malam ini minta sama Tuhan, katakan demikian, Tuhan, berikan aku hati yang tetap sukacita. Walaupun kondisinya tidak memungkinkan aku untuk senang. Walaupun situasi sekarang ini tidak memungkinkan aku untuk bersukacita. Tapi Tuhan, biarlah Engkau yang ada dalam hidupku, itulah sukacita kami yang sejati. Karena ketika kita ada sukacita, kita bergembira, maka firman Tuhan berkata, hati yang gembira, Tuhan senang. Betul? Seperti apa? Obat. Wow. Jadi obat yang paling manjur untuk COVID-19, hati kita mesti harus bergembira. Kalau kita tetap dilanda oleh ketakutan, makanya saudaraku, kalau Anda sudah takut, saudaraku, ya sudah, jangan tetap memaksa baca-baca yang tentang COVID, saudaraku. Anda malah ciut nyalinya.
Anda malah semakin imanmu makan tergoncang. Udah lebih baik ambil Alkitab, baca renungan. Maka di situ akan membuat Anda dan saya tetap semangat, tetap kuat. Dan ketika kita tetap kuat, tetap semangat, hati kita tetap bergembira. Dan itu sungguh luar biasa. Tetapi orang yang hatinya tidak bergembira, nah ini kebalikannya. Tetapi kalau orang itu hatinya takut terus, saudaraku ya. Takut yang berlebihan, jadi paranoid, parno, Anda tahu parno. Waduh, wedine sak pore, saudaraku. Wah itu ojo. Loh malah kok mati orang perkara covid, mati perkara jantung saudara. Karena terlalu parno, iki gantuk, kabeh ora entuk. Akhirnya yang jero omah malah ora seneng, stres saudara. Berapa banyak orang boring di dalam rumah. Coba Anda lihat kelakuan anak-anakmu di rumah, membosankan enggak? Tiap hari ya mengkono, terus orang dolanan liane saudara. Tapi ya apa boleh buat karena memang mereka harus di rumah saudara. Oleh sebab itu, jangan sampai hati kita sudah di rumah, sudah di karantina di rumah masing-masing, tambah artinya, waduh, nggak bergembira, jangan, saudaraku. Kalau Anda begitu dikatakan demikian, orang yang dirasai ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, maka semangatnya akan patah, dan itu akan mengeringkan tulang kita. Nah, hal yang pertama dari nasihat Rasul Paulus dan juga dikehendaki Tuhan adalah bersukacitalah senantiasa. Amin. Yang kedua, ini nasihat Rasul Paulus buat orang-orang di Tesalonika. Yang pertama dia berkata apa tadi saudaraku? Bersukacitalah senantiasa. Jadi saya mau katakan demikian sore hari ini. Situasi dan kondisi yang seperti ini. Tapi mari undang Yesus tetap ada dalam hidup saya dan saudara. Supaya sukacita yang sejati itu selalu muncul dari dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika hati kita semua bergembira, firman Tuhan berkata, itu adalah obat yang manjur saudara sekalian. Nah, nasihat yang kedua dari Rasul Paulus, dan itu juga dikehendaki Tuhan, dikatakan tadi ayat yang ke-17. Tetaplah apa saudaraku? Berdoa. Nah, itu nasihatnya Rasul Paulus buat orang-orang di Tesalonika. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Mungkin saudaraku berkata, Pak aku sebendino berdoa. Pak aku bendino sedongo. Betul, saya tahu saudaraku. Tapi pertanyaan saya satu. Doamu itu karena apa? Anda berdoa itu karena apa? Banyak orang berdoa karena ketakutan. Banyak orang berdoa karena dipaksa. Banyak orang berdoa karena situasi dan kondisi. Betul, nggak salah saudara. Tapi saya mau beritahu, doa yang dikehendaki Tuhan itu adalah doa yang dilandasi dengan iman. Jadi kalau Anda berdoa itu bukan karena waduh wedi aku, wah karena situasi ya itu memang orang berdoa karena memang melalui situasi seperti itu orang dipaksa berdoa. Tapi doa yang Tuhan mau itu adalah saudara berdoa landasannya satu, karena saudara beriman. Beriman itu begini saudaraku, beriman itu begini, ditolong atau tidak ditolong, aku percaya Tuhan sanggup menolong aku menurut caranya Tuhan, bukan cara kita. Oleh sebab itu tolong dibacakan Yakobus, haleluya. Yakobus pasal yang kelima, ayat 16 dan 17. Ini saudaraku doa yang Tuhan mau kita lakukan. Haleluya. Yakobus pasal yang kelima, kita akan baca ayat 16 dan 17. Sekali lagi, Yakobus pasal yang kelima, ayat 16 dan 17. Berapa banyak saudaraku menemukan, katakan amin. Dan saudaraku yang di rumah juga mari bisa ikut baca bersama-sama dengan saya di tempat ini. Keluarkan suara kita ya saudaraku ya. Sekali lagi, paling tidak telinga kita sendiri mendengar, supaya iman itu muncul karena mendengar firman. Sekali lagi, Yakobus pasal yang kelima, 2 ayat kita mau baca 16 dan 17. Bersama-sama, 2, 3. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, maka apa saudaraku? Sangat besar kuasanya. Ayat 17 ini contohnya. Elia itu manusia biasa, sami mawon, sama seperti saudara dan saya, ya, seperti kita. Dan ia, Alkitab mencatat, telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Sekali lagi, Elia manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Tetapi di situ perhatikan kata-kata, tetapi dia bersungguh-sungguh. Nah, ini doa yang dilandasi dengan iman. Ketika saudara berdoa dengan iman, maka Anda akan tetap tenang. Tapi orang kalau berdoa karena keweden, wah kemerungsung saudaraku.
Wong nek donga karena kepeksa, wong nek donga karena dipeksa, karena situasi ini, wah kemerungsung saudaraku ya, ora karuan parae saudaraku. Tetapi yang Tuhan mau doa saudara, doa saya dilandasi dengan iman. Dan ketika itu saudara dan saya lakukan, tetap berdoa dengan iman kita. Maka apapun kondisi situasi yang sedang kita hadapi, kita bisa tetap fokus. Kita tetap bisa mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Yesaya pasal yang ke-40. Tolong ditampilkan. Yesaya pasal yang ke-40, kita baca 31. Ini luar biasa. Karena ketika saudara berdoa dengan iman, maka saudara itu sedang mendekatkan diri dengan Tuhan. Maka saudara itu sedang melekatkan dirimu. Kita sedang menempelkan diri kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu Yesaya berkata, mari kita membaca bersama-sama. Yesaya 40 ayat 31, 23. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata menanti-nantikan di situ dalam saudaraku terjemahan lain dikatakan kafa. Kafa itu artinya melekat, kafa itu nempel. Berarti siapa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang yang nempel, orang yang melekat dengan Tuhan karena dasarnya iman. Dan di situ dikatakan mereka, orang-orang yang nempel sama Tuhan ini, yang melekat dengan Tuhan, diumpamakan seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan, hilang. Mereka berjalan dan tidak apa saudaraku? Menjadi lelah. Luar biasa saudaraku. Ya, ini dahsyat. Oleh sebab itu ketika kita berdoa dasarnya dengan iman, maka kita bisa tetap fokus. Kita tetap bisa tenang. Enggak gerusak-gerusu saudara. Nah ketika saudara enggak gerusak-gerusu, tetap tenang, maka Anda bisa menantikan Tuhan. Dan di sini dikatakan orang-orang yang kafa, orang-orang yang nempel dengan Tuhan, orang-orang yang menyatu dengan Tuhan, orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Di situ dikatakan apa? Ini mereka selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Jadi kalau kita ngambil sikap untuk berdoa, dasarnya satu, karena iman. Iman itu bagaimana? Ditolong gak ditolong? Dilindungi gak dilindungi? Aku mau tetap percaya sama Tuhan. Tapi juga percaya dengan caranya Tuhan. Bukan maksa dengan caranya kene dewe saudara. Itu namanya iman. Dan orang yang berdoa dengan iman, dia akan tetap bisa tenang untuk menantikan Tuhan. Dan orang yang seperti ini disebut kafa, nyatu, nempel, melekat. Nah makanya dikatakan orang yang kafa, orang yang menempel, orang yang melekat, yang gak kaget. Dia dikatakan apa saudaraku? Dia akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Lari tapi gak capek, dikatakan situ. Tapi berjalan tidak menjadi lelah, lesu. Mereka berjalan tapi tidak mencapai, capek, lelah dan lesu. Ini luar biasa. Kenapa? Karena mereka nempel, nyatu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua, nasihat dari Rasul Paulus, yang pertama bersukacitalah senantiasa, yang kedua tetaplah berdoa. Dan kalau kita malam ini berdoa, dasarnya satu, bukan karena dipeksa, karena situasi yang seperti ini, enggak. Kita berdoa dasarnya satu, karena iman kita kepada Tuhan. Iman itulah yang membuat kita tetap bisa tenang, fokus, menantikan pertolongan Tuhan datang tepat waktunya buat setiap kita. Amin saudaraku, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Yang terakhir, mari kita mau baca kembali 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Haleluya. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Haleluya. Oke saudaraku, kita mau baca bersama-sama ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 kita mau baca dengan semangat sebagai ayat penutup kita sore hari ini. Yang ketiga, yang pertama tadi Rasul Paulus menasihatkan kita adalah bersukacitalah senantiasa. Lalu yang kedua adalah tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah. Mari kita mau baca bersama-sama 2, 3. Mengucap syukurlah apa saudaraku? Dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari sekali lagi saudaraku baca sendiri sekali lagi. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 saudaraku baca dengan suara yang kuat, dengan suara yang keras. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh siapa saudaraku?
Tuhan Allah kita di dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya sekalian. Jadi Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, ini relevan di tengah situasi yang seperti ini. Bersukacitalah tetap. Ada endorfin, zat yang membuat kekebalan imun kita bertambah. Itu hanya satu, bergembira, sukacita. Maka zat endorfin itu akan keluar. Yang kedua Rasul Paulus berkata, dan ini sangat relevan buat yang sedang kita hadapi. Tetaplah berdoa. Dan kalau kita berdoa, dasarnya karena kita percaya. Kalau saudara berdoa, dasarnya satu, karena kita beriman kepada Tuhan. Nah, yang terakhir nasihat Rasul Paulus, dan itu juga dikehendaki Tuhan, tetaplah mengucap syukur. Pertanyaannya adalah, kenapa kok mesti mengucap syukur, Pak? Karena begini saudaraku, orang yang bisa mengucap syukur, maka kondisinya akan tetap bisa tenang. Nah ini. Kenapa banyak orang stres, banyak orang depresi? Karena kejiwaannya nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Nggak bisa menyerah sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, ketika kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita punya hati yang mau berserah penuh kepada Tuhan. Ya, hati yang berserah penuh kepada Tuhan itulah membuat kita bisa mengucap syukur. Dan ketika kita bisa melepaskan ucapan syukur, kejiwaan kita, hati kita tetap bisa tenang, semeleh di bawah kaki Yesus, saudara. Wah, enak, saudara. Jadi kalau ada Bapak Ibu saudaraku yang sekarang ini sedang dilanda ketakutan yang luar biasa di rumah Anda masing-masing, yuk belajar mengucap syukur. Ketika Anda bisa mengucap syukur, itu artinya Anda bisa tenang. Ketika hatimu mulai dikuasai ketakutan, ketika hatimu mulai khawatir, saudaraku, ketika hatimu mulai gelisah, mengucap syukurlah sore hari ini kepada Tuhan. Ketika Anda bisa mengucap syukur, maka hati kita bisa tetap tenang. Ketika Anda mengucap syukur, pujian tadi dikatakan, Yesus memegangku. Wow, ini dahsyat. Kalau orang gak bisa mengucap syukur, gak bisa dia nyanyi seperti itu loh. Serius. Kalau gak ada Yesus dalam hidup saya, dalam hidup saudara, gak akan bisa bersuka cita. Loh Pak, wong kondisi ini kok bersuka cita. Piye sih Pak, utekmu Pak kok kualik loh. Saudara. Oh iya, serius. Coba Anda ketemu orang-orang yang gak kenal Tuhan, ngomongnya begitu. Wong kayak ngene kok dikon seneng, piye carane? Lah iku Pak pendetane koplak iku. Nek seneng untuk rezeki kan, nah iku seneng sukacita. Lah wong dalam ngene kok seneng. Firman Tuhan berkata apa? Bersukacitalah senantiasa. Sukacita yang dimasukkan situ bukan sebab akibat. Karena Anda dapat kupon, Anda dapat undian, wah maka begini. No. Sukacita yang dimasukkan Rasul Paulus adalah sukacita yang keluar dari dalam hati kita. Kenapa? Karena ada Yesus. Ketika Yesus ada dalam hidup saudara, hidup saya, maka bersukacita, tetap berdoa. Yang terakhir, kita tetap bisa mengucap syukur. Perhatikan sekali lagi sebelum saya tutup. Ketika saudara dan saya bisa mengucap syukur, maka kejiwaan kita itu akan tenang. Orang yang bisa mengucap syukur itu berarti punya penyerahan hati yang total kepada Tuhan. Wah, ayem ya memang takut. Tapi ketika kita berkata, Tuhan, aku serahkan semua yang sedang terjadi ini di dalam tangan kuasa-Mu. Waduh, maka jiwa kita tuh pelong begitu, saudara. Ya banyak orang yang deg-degan, banyak orang yang kewedian. Nah, kalau orang ketakutan seperti itu, tidak akan mungkin senang, tidak akan bisa berdoa, saudaraku. Tidak akan bisa mengucap syukur. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita berterima kasih kepada Pak Rasul Paulus, saudaraku. Mengingatkan kita yang terakhir, tetaplah mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Maka hati kita akan tetap tenang. Amin. Kita diberkati saudaraku malam hari ini. Yang diberkati lambaikan tangan, yang di rumah lambaikan tangan saudaraku. Tuhan Yesus hidup luar biasa. Mari saya undang para singer, pemain musik maju ke depan. Sebentar saya akan berdoa buat saudara yang ada di rumah. Saudara yang membutuhkan pertolongan doa. Malam ini pegang baik-baik firman Tuhan ini. 3 hal ini yang dikehendaki oleh Yesus. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah. Maka hati kita akan tetap bisa tenang. Legowo, pasrah kepada Yesus. Maka itu membuat kita akan tetap tenang. Dan kita bisa berkata malam hari ini, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Terima kasih Tuhan. Yesus memberiku, katakan kemenangan. Yesus memegangku dengan
tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku, katakan kemenangan. Mari angkat tanganmu, katakan sekali lagi. Oh, Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku, katakan kemenangan. Kemenangan. Mari saudara yang di rumah menyanyikan pujian ini. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin, amin. Yesus memberiku kemenangan. Mari saudara sekali lagi katakan, kita mau bangkit berdiri. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yes, haleluya. Yesus memberiku, katakan dengan imanmu, kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yes, amin, amin, amin. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Sekali lagi dengan imanmu katakan, Yesus memberiku, Yesus memberiku. Katakan bersama-sama, kemenangan. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan dimanapun saudara berada menyaksikan live streaming ini. Berikan pujian sorak-sorai, katakan haleluya. Engkau luar biasa, haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Berikan kami hati yang tetap bisa bersuka cita. Kami boleh tetap berdoa, kami tetap mengucap syukur, sehingga hati kami boleh tetap tenang. Tuhan Yesus, terima kasih malam ini buat ibadah live streaming. Terima kasih buat penyertaan-Mu, campur tangan-Mu dengan urapan-Mu, sehingga acara ibadah live streaming ini boleh berlangsung dengan luar biasa. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, apapun bebanmu, apapun pergumulanmu, mungkin engkau sedang mengalami sakit penyakit. Mari kita yang ada di tempat ini angkat tangan kita bersama-sama. Saudara yang butuh doa, engkau sakit, engkau tergoncang, engkau takut, engkau depresi, angkat tangan kananmu, pegang dadamu dengan tangan kirimu. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Kami akan berdoa dari tempat ini. Siapapun engkau, dimanapun kau melihat acara ini, kau butuh doa, mari satukan hati kita, angkat tanganmu. Saya akan berdoa malam ini. Kami berdoa dengan iman hari ini Tuhan Yesus. Kami mendasari doa kami dengan iman malam ini. Kami berdoa buat setiap mereka yang menyaksikan acara live streaming ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, dengan kondisi tubuh yang lemah, yang sakit, yang tidak punya pengharapan, yang penuh dengan ketakutan, yang stres, depresi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka, tolong mereka, pulihkan keadaan mereka. Tetaplah hati mereka bersuka cita, tetaplah mereka bisa berdoa, tetaplah kami bisa mengucap syukur Tuhan. Kami percaya dimanapun mereka berada, Tuhan sudah menjamah mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
yang dalam perjalanan juga Tuhan, mereka menyaksikan acara ini. Sertai mereka, lindungi mereka, tiba di perjalanan mereka dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami yang ada di tempat ini juga Kau memberkati kami. Pemain musik, singer, WL, semuanya hamba-Mu Tuhan. Tim multimedia, sound system, penerangan, semuanya yang terlibat Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Kami percaya kekuatan dan kesehatan menjadi bagian kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Sekali lagi kami berdoa buat Maksin yang hari ini ada. Mari angkat tangan kita. Kami lepaskan roh kesembuhan sekali lagi. Kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Kami percaya Maksin disembuhkan secara sempurna. Sesudah kami yang lainnya dalam kelemahan, kami percaya Tuhan juga menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Seperti Tuhan memulihkan Maksin Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Bukan karena gagah dan kuat kami, tapi karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami bisa melakukan live streaming. Tidak. Semua karena kasih karunia-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Dan kami kembalikan pujian ini, hormat ini, kemuliaan ini hanya bagi Engkau Tuhan, yang layak terima kemuliaan dan hormat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur buat live streaming malam ini. Dan kami percaya setiap saudara kami di rumah sudah dijamah. Kami di sini juga sudah dijamah, dipulihkan. Kami boleh mengalami Tuhan dan kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sebentar kita akan doa berkat. Dan sebelum doa berkat ada pengumuman. Ya, saudaraku, di sini ada Bapak Gembala, ada Bapak Ketua Majelis ya di tempat ini. Jadi sementara ibadah kita, saudaraku, masih belum ada perubahan. Saudara masih di rumah Anda masing-masing sampai pemberitahuan menyusul, saudaraku ya. Dan selama saudaraku berada di rumah, tetaplah berdoa, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah. Jadi sementara 1 minggu ke depan kegiatan kita juga masih di rumah masing-masing. Sampai kita akan menunggu pengumuman yang baru. Kita akan terima berkat. Saudaraku, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Bapak Gembala kita. Mari saudara-saudara yang ada di rumah semua masing-masing angkat tangan, kita akan terima berkat hari ini dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat ini. Amin.